Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oh ya, gimana PTS kemarin? Lancar kan? Semoga mendapatkan nilai yang memuaskan ya. Amin. Oh ya, sekarang kita lanjut ke materi ya. Materi selanjutnya adalah statistika. Nanti kita akan membahas mengenai tabel distribusi, histogram, dan poligon frekuensi. Nah, telah teman-teman ketahui kalau yang namanya statistika itu nanti akan ada hubungannya dengan data. Nah, data-data apa saja itu? Data-datanya itu seperti data misalkan ada pengumpulan nomor sepatu, kemudian ada data tinggi badan, kemudian ada pelemparan dadu seperti itu. Nah, data-data itu nanti bisa dikumpulkan, kemudian dibuatlah tabel distribusinya, kemudian histogramnya dan poligon frekuensinya seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas nanti. Yang pertama tabel distribusi frekuensi. Dan yang kedua adalah histogram dan poligon frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi nanti kita akan bahas tabel distribusi frekuensi tunggal dan berkelompok seperti itu. Lanjut untuk tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, di sini ada kasus, misalkan pada percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 30 kali diperoleh data permukaan yang muncul sebagai berikut. Nah, di sini kan ada muncul eh, mata dadu, teman-teman. Jadi di sini ada 2, 6, 3 seperti itu. Nah, ini merupakan nomor dadu yang muncul seperti itu sebanyak 30 kali. Nah, di sini kan ada nomor dadu 1, nomor dadu 2, nomor dadu 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, 1 sampai 6 ini dianggap kita sebagai X-nya. Nah, gini, nanti itu kalau mau membuat tabel distribusi frekuensi, nanti itu ada yang kita butuhkan, ada nilainya, ada torusnya, ada frekuensinya. Nah, yang mata dadu 1 sampai 6 ini nanti itu akan menjadi nilainya. Jadi misalkan X1-nya itu 1, X2-nya itu 2, dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian terusnya itu yang akan kita hitung. Ada berapa jumlahnya seperti itu. Kemudian frekuensi itu adalah bentuk angka dari torusnya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang pertama kita mau hitung berapa kali muncul sih mata dadu 1 itu. Nah, kita hitung. Ada 4. Nah, kita tulis X1 itu sama dengan 1, memiliki frekuensi sebanyak 4. Seperti itu. Kemudian X2 sama dengan 2, itu memiliki frekuensi yaitu 5. Kemudian X3 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Kemudian yang X4 sama dengan 4 itu ada 6. Kemudian X5 sama dengan 5 itu ada 4. Kemudian X6-nya ada 3. Seperti itu. Jadi mata dadu 1 itu muncul sebanyak 4 kali, mata dadu 2 muncul sebanyak 5 kali, mata dadu 3 muncul sebanyak 8 kali, dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, ini bentuk tabel distribusi frekuensi tunggalnya. Jadi di sini ada angkanya, kemudian ada torus, kemudian ada frekuensi. Nah, di sini kan ada angka 1 nih teman-teman. Kita hitung. Di sini tadi kan sudah dikotak-kotakkan. Misalkan ini muncul 1. Nah, teman-teman tulis di tulisnya 1. Kemudian muncul lagi 1. Kita tulis di tulisnya 1. Ini ada lagi 1. Nah, muncul ditulis lagi torusnya 1. Kemudian ada lagi nih 1. Nah, kita tulis 1. Nah, dari torus ini kita hitung jumlahnya ada berapa? Ada 4. Kemudian ditulis di frekuensi ini 4 begitu. Kemudian bagaimana kalau 5?
Nah, kalau 5 kan dadu 2 ini kan frekuensinya 5. Kita hitung nih. Ini di sini kan 5. Jadi nanti tuh ada torus yang berdiri ini 4, kemudian tinggal kita coret sini 1. Jadi kayak di pemilu-pemilu gitu loh, teman-teman. Pasti teman-teman nggak asing kan? Nah, gimana kalau misalkan 8? Tinggal kita buat 5, kemudian kita tambah torusnya 1-1. Ada 3, jadi 5, di sini 3, jadi nanti 8, begitu. Udah paham kan? Lanjut ya. Yang selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi per kelompok. Nah, di sini juga ada kasus teman-teman. Misalkan dari pengukuran tinggi badan 40 siswa, kelas 11 IPS diperoleh catatan data sebagai berikut. Nah, di sini ini ada data tinggi badan siswa sebanyak 40 siswa begitu. Nanti kita akan membuat tabel distribusi frekuensi per kelompoknya. Nah, nanti bentuknya seperti ini teman-teman. Caranya kita membuat tabel itu. Nah, cara membuat daftar distribusi frekuensi per kelompok. Cara yang pertama adalah tentukan jangkauan atau J besar, yaitu statistik maksimum dikurangi statistik minimum. Rumusnya adalah J besar sama dengan X max dikurangi X min. X yang terbesar adalah 169. Kemudian kan rumusnya dikurangi dengan X min. X min berarti data yang terkecil. Nah, kita cari, ketemulah X min-nya 141. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Berarti J besar sama dengan 169 dikurangi 141. Didapatlah hasil 28. Itu cara yang pertama. Lanjut ke cara yang kedua. Langkah kedua adalah tentukan banyaknya interval kelas atau kelas atau K yang diperlukan. Jadi teman-teman boleh menyebutkan interval kelas atau interval saja atau kelas saja begitu. Nah, interval kelas itu yang mana? Yang ini teman-teman, yang dilingkari merah ini. Jadi 141 sampai 145, 146 sampai 150 itu namanya interval kelas, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menentukannya? Rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N-nya itu dapat dari mana? Didapat dari jumlahnya data. Misalkan, ini tadi kan ada pengukuran tinggi badan 40 siswa. Nah, berarti jumlah datanya itu ada 40. Nah, tinggal kita hitung nanti itu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. Nah, biasanya di dalam soal itu nanti sudah ada diketahuinya teman-teman. Jadi misalkan di data itu ada 40 data. Nah, nanti sudah ada di soal log 40 itu berapa begitu. Lanjut ya. Nah, dengan K itu adalah banyaknya kelas. Nah, nanti itu dinyatakan dalam bilangan bulat melalui pembulatan. Kemudian N itu adalah ukuran data atau banyaknya data, seperti itu. Oke, lanjut cara menghitung yang data ini ya. Diketahui N-nya itu 40, kemudian log dari 40 sama dengan 1,602. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Kemudian kita masukkan K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,602. Ketemulah hasil K sama dengan 6,287. Nah, tadi kan di keterangannya itu K sama dengan banyaknya kelas. Dinyatakan dalam bilangan bulat melalui pembulatan. Jadi dari 6,287 itu tadi kita bulatkan menjadi 6. Jadi intervalnya itu nanti ada 6. Nah, sesuai kan dengan ini teman-teman? Oke, kita lanjutkan. Langkah yang ketiga, tentukan panjang kelas interval atau P. Gitu. Jadi kita menghitung panjang kelas itu yang ini. 141 sampai 145 itu ada berapa seperti itu. Dengan rumus panjang kelas sama dengan jangkauan dibagi dengan banyak kelas atau P kecil sama dengan J besar dibagi dengan K kecil, seperti itu. Nah, tadi kan di langkah 1 dan 2 kita sudah menghitung jangkauan dan banyak kelas nih. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus.
Tadi kan jangkauannya 28, kemudian K-nya itu 6, tinggal kita masukkan ke dalam rumus, didapatlah P sama dengan J besar dibagi dengan K kecil, P sama dengan 28 dibagi dengan 6, didapatlah hasil P sama dengan 4,667 dibulatkan menjadi 5. Nah, dari sini sudah terlihat ya teman-teman, kan 141 sampai dengan 145 itu kan ada 141, 142, 143, 144, dan 145 toh. Nah, itu kan berarti ada 5 nilai. Nah, berarti panjang kelasnya itu ada 5, seperti itu. Lanjut ya. Kemudian langkah yang keempat, pilihlah batas bawah kelas pertama dengan mengambil datum terkecil atau bilangan lain yang lebih kecil daripada datum terkecil, tetapi selisihnya dengan datum terkecil kurang dari panjang kelas. Nah, berarti gini teman-teman, jadi tadi kan kita sudah memperoleh X min-nya kan 141. Nah, nanti kita tinggal membuat interval kelas yang pertama itu, yaitu dengan menggunakan 141 sampai berapa sekian gitu. Nah, tapi teman-teman boleh tuh misalkan mau menggunakan interval kelas dari 140. Nah, 140 kan tidak termasuk ke dalam data, tetapi selisihnya dari data yang terkecil itu tidak melebihi panjang kelas, teman-teman. Nah, tadi kan panjang kelasnya kan ada 5. Nah, sedangkan misalkan kita mau membuat interval kelasnya itu dari 140. Nah, 140 selisihnya dengan 141 kan hanya 1. Nah, itu boleh teman-teman. Jadi mau nanti membuat intervalnya 140 sampai 144 dan seterusnya. Yang terakhir itu tentukan frekuensi masing-masing kelas dengan sistem turus. Dihitung satu per satu. Jadi dihitung satu-satu seperti menghitung yang distribusi frekuensi tunggal tadi ya teman-teman. Oke, setelah itu kita membahas istilah yang perlu dipahami. Jadi tadi kita sudah belajar istilah jangkauan, interval kelas, kemudian banyaknya kelas, seperti itu ya. Kemudian istilah lain yang perlu kita pahami itu yang pertama ada batas kelas. Batas kelas itu adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Nah, yang mana? Nah, misalkan kita mau mengambil interval kelas yang pertama, kan ada 141 sampai 145. Nah, batas kelasnya itu adalah 141 sampai dengan 145. Nah, 141 itu merupakan batas bawahnya, sedangkan 145 itu merupakan batas atasnya. Seperti itu. Jadi, yang di sebelah kiri ini teman-teman, jadi ada 141, 146, 151. Ini merupakan batas bawah dari setiap kelas. Sedangkan 145, 150 ini merupakan batas atas dari semua kelas, seperti itu. Lanjut ya. Istilah selanjutnya adalah tepi kelas. Nah, tepi kelas nanti itu ada dua teman-teman. Jadi ada tepi bawah dan juga ada tepi atas. Nah, rumus dari tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi dengan 0,5. Sedangkan tepi atas adalah batas atas ditambah dengan 0,5. Nah, misalkan kita mau mencari tepi bawah kelas untuk kelas pertama. Maaf, untuk kelas kedua. Nah, kelas kedua tadi kan 146. Tinggal kita kurangkan dengan 0,5 didapatkan hasil 145,5. Seperti itu. Nah, teman-teman, tepi bawah suatu kelas itu merupakan tepi atas dari kelas sebelumnya. Nah, contohnya ini. Tepi atas, tepi bawah kelas untuk kelas kedua itu sama dengan tepi atas kelas untuk kelas pertama. Nah, kita lanjut ke tepi atasnya. Misalkan tepi atas kelas pertama, kan batas atas ditambah dengan 0,5. Nah, batas atas dari kelas pertama kan 145 tuh. Tinggal kita tambahkan dengan 0,5. Jadi tepi atas dari kelas pertama itu adalah 145,5.
Nah, sama kan dengan tepi bawah kelas untuk kelas kedua, dan tepi atas juga begitu teman-teman, juga kebalikan dari tepi bawah. Jadi misalkan kita mau menghitung tepi atas kelas untuk kelas kedua, kan berarti batas atasnya kan 150 nih. Berarti kan menghitung tepi atasnya tinggal kita tambahkan tuh dengan 0,5. Jadi nanti tepi atas untuk kelas kedua itu adalah 150,5 seperti itu. Nah, seperti yang tepi atas suatu kelas itu merupakan sama dengan tepi bawah kelas untuk kelas selanjutnya, seperti itu teman-teman. Jadi misalkan tepi atas kelas kedua itu sama dengan tepi bawah untuk kelas ketiga. Jadi kan kelas ketiga itu kan tepi bawahnya 151 tuh. Nah, 51 dikurangi dengan 0,5 kan hasilnya 150,5. Begitu. Kita ke panjang kelas. Nah, panjang kelas itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, panjang kelas itu adalah nilai dari interval. Jadi tadi kan intervalnya 141 sampai 145. Jadi di dalam interval itu ada nilai 141, 142, 143, 144, 145. Kemudian di langkah-langkah tadi kan kita menghitung panjang kelasnya itu dengan cara jangkauan dibagi dengan panjang kelas. Maaf, dibagi dengan banyaknya kelas seperti itu. Nah, ada juga cara lain teman-teman, yaitu dengan tepi atas dikurangi tepi bawah seperti itu. Nah, misalkan nih teman-teman tuh diberikan sebuah tabel ini. Jadi teman-teman tidak perlu menghitung menggunakan rumus yang tadi. Teman-teman boleh pakai yang ini, tepi atas dikurangi tepi bawah seperti itu. Jadi kita menghitung panjang kelasnya. Misalkan kita mau menghitung panjang kelas yang kedua, tinggal kita kurangkan tepi atas itu dengan tepi bawah. Nah, tepi atas itu yang kelas kedua kan 150 dikurang 150,5. Nah, nanti dikurangi dengan 145,5 didapatkan hasil 5. Jadi sama ya dengan perhitungan yang tadi seperti itu. Selanjutnya ada titik tengah, teman-teman. Nah, titik tengah itu adalah angka atau nilai yang terdapat di tengah-tengah kelas. Nah, caranya bagaimana? Cara menghitungnya adalah batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Misalkan kita mau menghitung titik tengah di interval yang pertama. Nah, batas bawahnya tadi 141, kemudian batas atasnya 145, kita tambahkan, kita bagi dengan 2, didapatkan hasil 143. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut ke contoh ya. Di sini contoh yang pertama diberikan tabel distribusi frekuensi tunggal. Di situ ada kolom nilai dan kolom frekuensi. Soalnya yaitu kita diminta untuk menentukan nilai data terkecil dan nilai data terbesar. Kemudian banyaknya data yang nilainya 7, kemudian ada ukuran data, kemudian ada nilai data yang frekuensinya paling banyak. Nah, nilai data terkecil dan nilai data terbesar. Nah, nilai data terkecil dan nilai data terbesar ini kita dapatkan, kita lihat dulu teman-teman. Dari sini, jadi di kolom nilai ini, di baris nilai ini, kita lihat yang semakin ke kiri itu adalah semakin kecil, dan semakin ke kanan adalah semakin besar. Jadi X-min-nya itu 4, maaf ini X max ya. Maaf, ini X min-nya 4, kemudian yang ini X max-nya 9. Maaf, ini salah ketik ya. Kemudian yang B itu banyaknya data yang nilainya 7. Nah, kita lihat tuh di baris nilai, kita cari angka 7, kemudian bawahnya itu adalah frekuensi. Jadi frekuensi itu adalah jumlah dari nilainya itu ada berapa, yaitu ada 10 seperti itu. Kemudian yang C adalah ukuran data. Ukuran data itu kita dapatkan dari sigma Fi. Sigma Fi itu jumlah dari frekuensinya, yaitu 40 seperti itu. Kemudian ada nilai data yang frekuensinya paling banyak. Nah, nilai data yang frekuensinya paling banyak itu kita lihat di baris frekuensi teman-teman. Yang paling banyak adalah 12. Nah, 12 itu adalah jumlah dari nilai untuk data
yang nilainya 6, seperti itu. Mudah kan? Oke, selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi berkelompok nih teman-teman. Ada nilai, ada frekuensinya. Nah, yang pertama kita diminta untuk menentukan panjang kelas, kedua menentukan kelas ketiga, ketiga menentukan frekuensi kelas ketiga, keempat menentukan titik tengah kelas ketiga, yang kelima menentukan batas atas dan batas bawah kelas ketiga, yang keenam kita menentukan tepi atas dan tepi bawah kelas ketiga. Yang pertama kita menentukan panjang kelas nih. Nah, teman-teman boleh tuh menghitung misalkan dari tabel nih. Teman-teman misalkan lupa nih sama rumusnya. Teman-teman bisa menghitung manual. Jadi dari situ kan kelas yang pertama kan ada 32 sampai 38. Nah, teman-teman boleh menghitung misalkan ada 32, 33, 33, maaf, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Nah, di situ kan ada 7, berarti nanti panjang kelasnya ada 7. Atau boleh dengan menggunakan cara tepi atas dikurangi dengan tepi bawah. Tepi atasnya dari kelas pertama itu kan 38,5 dikurangi dengan tepi bawah yaitu 31,5. Jadi 38,5 dikurangi 31,5 sama dengan 7, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada kita menentukan kelas ketiga. Sudah sangat terlihat dong, kelas ketiga ini ada di baris yang keempat, yaitu 46 sampai 52. Nah, yang ketiga ini kita diminta untuk menghitung frekuensinya. Tinggal kita lihat yaitu 10. Kemudian kita menghitung titik tengah kelas ketiga. Titik tengahnya kelas ketiga tadi kan kita tinggal menghitung dengan cara batas bawah ditambah dengan batas atas kita bagi dengan 2. Batas bawahnya itu adalah 46, batas atasnya itu 52, kita bagi dengan 2 didapatkan hasil 98, kita bagi dengan 2 didapatkan 49. Jadi titik tengah kelas ketiga itu adalah 49, begitu. Kemudian yang kelima itu kita diminta untuk menentukan batas bawah kelas ketiga. Batas bawahnya 46, batas atasnya 52. Kemudian tepi bawahnya tinggal kita kurangkan dengan 0,5, kemudian tepi atasnya kita jumlahkan dengan 0,5, seperti itu. Jadi tepi bawah kelas ketiga itu 45,5, sedangkan tepi atasnya 52,5. Lanjut ya. Misalkan nih teman-teman ada data, kemudian kita diminta untuk membuat tabelnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita menghitung dari langkah-langkah yang tadi teman-teman yang 1 sampai 5 itu. Nah, alternatif penyelesaiannya kita menghitung banyaknya kelas dengan rumus tadi. Kita tulis ukuran datanya itu ada 44. Kemudian data terkecilnya itu didapat 20, data terbesarnya 95, kemudian kita hitung jangkauannya didapatkan 75. Kemudian banyaknya kelas tadi dengan rumus 1 ditambah 3,3 kali log n. Log dari 44 itu 1,6435. Kemudian didapatkan hasil 6,42, kemudian kita bulatkan menjadi 6, seperti itu. Oke, lanjut. Kita ke panjang kelas. Panjang kelasnya itu yaitu jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Jangkauannya tadi kan 75. Kita dibagi dengan 6. Didapatkan hasil itu 12,5. Kemudian kita bulatkan menjadi 13. Jadi nanti itu kelasnya itu dimulai dari interval pertama itu 20 sampai 32, kemudian kelas kedua 33 sampai 45 dan seterusnya seperti itu, teman-teman. Kemudian kita tinggal membuat tabelnya. Jadi tabelnya seperti ini, teman-teman. Ada nilai, ada turus, ada frekuensi. Jadi sebenarnya kalau mau membuat tabel distribusi frekuensi itu minimal itu ada nilai dan frekuensinya, teman-teman. Tapi nanti teman-teman boleh nambahkan turusnya, boleh menambahkan tepi bawah, tepi atasnya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke histogram dan poligon frekuensi. Kita langsung ke pokok bahasan yang kedua.
Apa itu histogram? Histogram merupakan diagram yang terdiri dari batang-batang yang saling berimpit. Nilai data diletakkan pada sumbu mendatar dan frekuensi diletakkan pada sumbu tegak. Nilai data pada histogram dapat berupa kelas-kelas interval atau tepi-tepi kelas. Dengan ketentuan, kalau kelas-kelas interval itu diletakkan di tengah-tengah bagian bawah batang, sedangkan tepi-tepi kelas diletakkan di tepi-tepi bagian bawah batang, seperti itu. Nah, dari histogram ini nanti kita akan bisa membuat poligonnya teman-teman, yaitu caranya dengan menarik garis melalui titik tengah sisi atas setiap batang pada histogram. Jadi nanti kita membutuhkan titik tengahnya seperti itu. Oke, lanjut. Misalkan kita memiliki daftar distribusi frekuensi nilai ulangan matematika seperti tersaji dalam tabel berikut. Nah, di sini ada nilai, kolom titik tengah, dan kolom frekuensi. Nah, kolom titik tengahnya ini nanti kita gunakan untuk membuat poligonnya, teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, sesuai dengan definisi tadi, kalau membuat histogram itu, frekuensinya itu yaitu dengan sumbu tegak untuk frekuensi, kemudian sumbu mendatar itu untuk nilai, seperti itu. Kemudian kita buat titik-titiknya, teman-teman. Nah, titik nilainya ini kita menggunakan tepi bawah. Kemudian frekuensinya ini kita tulis. Di sini ada 4, 9, 15, 12, 5, dan 3, seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita membuatnya? Nah, kita buat ini, teman-teman. Jadi dari frekuensi itu kita tarik garis nih. Misalkan kita interval yang pertama itu frekuensinya 4, kita tarik garis sampai ke titik 53,5. Jadi tepi bawah dari interval kelas yang pertama itu kan 53,5. Nah, kita gambar kan sampai tepi atas dari kelas pertama itu kan 60,5. Kita buat batangnya seperti ini. Kemudian untuk kelas kedua itu kan frekuensinya 9, kita tarik garis sampai ke 60,5. Nah, seperti ini. Kemudian yang 15, frekuensi 15, untuk interval kelas ketiga, kita buat garis seperti ini, batangnya. Begitu selanjutnya, teman-teman. Nah, seperti ini. Sampai terakhir. Nah, ini itu merupakan histogramnya, teman-teman. Nah, kemudian kita mau membuat poligonnya. Kita membutuhkan titik tengahnya. Jadi kita buat tuh titik tengahnya di setiap batang. Kemudian kita tarik garis. Nah, ini yang garis-garis ini merupakan poligonnya, teman-teman. Seperti ini. Teman-teman boleh kalau mau screenshot dulu nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Misalkan contoh nih, nomor 1, sajikan data berat badan dalam kilogram sekelompok siswa berikut dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Di sini ada tabel, kolom yang pertama itu berat badan, kemudian kolom yang kedua itu adalah frekuensi, seperti itu. Kita mau membuat histogram dan poligonnya. Jadi misalkan kita, nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, jadi nanti itu tabelnya boleh minimal itu ada nilainya, ada frekuensinya. Jadi teman-teman boleh menambahkan tepi bawah sama tepi atasnya, seperti itu. Seperti ini ya. Ini saya membuat ada 2 histogram, teman-teman. Jadi yang sebelah kiri ini menggunakan interval, kita menulisnya di tengah-tengah batang, teman-teman. Nah, kalau kita menggunakan tepi bawah, kita tuliskan di tepi-tepi bawah batang. Jadi di sini. Kalau interval di sini, seperti ini. Kemudian berat badannya itu di sumbu yang mendatar, kemudian frekuensinya tetap di sumbu yang tegak. Seperti itu, teman-teman. Oke, paham? Kemudian contoh yang kedua nih. Diberikan ada
histogramnya. Kemudian kita mau menentukan interval kelas yang mungkin, frekuensi masing-masing kelas, kemudian disajikan dalam tabel distribusi kelompok. Seperti itu ya. Oke, ini histogramnya. Nah, dari sini kan ini menggunakan histogram dengan tepi bawah. Begitu. Nah, tinggal kita menentukan interval kelasnya. Jadi kan itu yang batang yang pertama, itu kan interval kelas yang pertama. Itu kan dari 51,5 tepi bawahnya, kemudian tepi atasnya 56,5. Jadi, cara menghitung batas bawahnya itu kan tinggal tepi bawah ditambah dengan 0,5, kemudian tepi atasnya dikurangi dengan 0,5. Jadi nanti interval kelas yang pertama itu batas bawahnya itu adalah 52, kemudian batas atasnya adalah 56, seperti itu. Dengan frekuensinya kita lihat yaitu ada 5. Kemudian interval kelas yang kedua itu 57 sampai 61 dengan frekuensi 9. Interval kelas yang ketiga itu 62 sampai 66 dengan frekuensi 16. Interval kelas untuk 67 sampai 71 dengan frekuensi 12. Interval 72 sampai 76 dengan frekuensi 6. Oh, sudah. Maaf. Jadi itu nanti ada 6 interval kelas seperti itu. Kemudian kita sajikan dalam tabel. Bentuknya seperti ini. Ada nilai, ada frekuensinya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penjelasan saya ada yang kurang jelas seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila nanti ada pertanyaan, silakan menghubungi saya di nomor yang sudah saya sampaikan di video perkenalan ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.